Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Bali sore kemarin. Dalam kunjungan kerja ke Bali, rombongan yang dipimpin Satya Widya Yudha di antaranya membahas pengembangan listrik di Provinsi Bali yang akan ditingkatkan 200% dari kapasitas yang diharapkan ke depan. Dalam kunjungannya, rombongan Komisi 7 DPR RI yang berjumlah 8 orang, selain memantau lebih dekat Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali, terutama pembangkit listrik tenaga diesel dan gas 200 MW di Gardu Induk Sanggaran. Sebelumnya, rombongan mendengar penjelasan dari pihak Indonesia Power Unit Pembangkit Bali tentang kondisi pasokan listrik, pelanggan, dan rencana ke depan dari Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali, Amin Subekti. Satya Widya Yudha mengatakan dalam pengembangan listrik di Bali akan ditingkatkan menjadi 200% dari kapasitasnya. Ini akan menjadi proyek percontohan bagi provinsi lain, terutama dalam pengembangan energi baru dan terbarukan tahun 2035. Ini yang tadi berkembang di dalam diskusi kami dengan pihak Indonesia Power, ya, terutama di dalam pengembangan listrik di Provinsi Bali yang akan ditingkatkan 200%, ya, tadi menjadi 100% lebih daripada sisa kapasitas yang diharapkan di kemudian hari. Ini merupakan satu proyek percontohan di kemudian hari yang bisa kita berikan untuk provinsi-provinsi lain. Dan terutama juga di dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Di dalam pencapaian Eco Grid ya, Bali untuk 2035, Pak. Sementara itu, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali, Amin Subekti mengatakan, Komisi 7 DPR menyambut presentasi Indonesia Power tentang kondisi kelistrikan di Bali. Mengingat Bali merupakan wajah Indonesia di mata dunia. Indonesia Power Unit Pembangkit Bali terus berupaya menjadi lebih baik, di antaranya berencana melakukan penguatan sistem, pembuatan trafo termasuk penambahan energi baru dan terbarukan. Sekarang sih sebenarnya cadangannya 35%, sudah jauh lebih baik dari daerah-daerah lain. Tapi kita tidak mau berpuas diri, kita pengennya cadangannya sampai 2 kalinya sehingga betul-betul aman di kondisi di Bali ini. Banyak yang bisa dilakukan, contohnya satu tadi peningkatan penambahan kapasitas di energi baru dan terbarukan. Kemudian yang kedua, pemerintah di dalam RUPTL kan sudah meminta kita PLN untuk membuat transfer daya dari Python yang disebut dengan Jawa Bali Crossing. Jadi itu juga salah satu cara untuk secara cepat menambah pasokan di sini, sehingga nanti pekerjaan kita tinggal bagaimana meningkatkan keandalan sistem, bangun transmisi, bangun jalur distribusi, pergantian trafo-trafo, peremajaan jaringan. Jadi itu pekerjaannya di situ, sehingga mudah-mudahan Bali lebih dulu dari yang lain lah. Amin Subekti berharap pemerintah daerah memberikan perizinan yang lebih lancar, termasuk penetapan lokasi yang akan dikaitkan dengan pengaliran daya sampai ke Antosari, supaya tidak mengganggu rencana tata ruang wilayah RT RW. Pera Widya dan Angga, Bali TV.